Pemerasan juga harus diberantas, apalagi pemerasan yang berkedok review atau apapun. Setuju, gue setuju banget sama statementnya Uya Kuya ini. Kalau memang ada pemerasan, memang harus diberantas. Setuju banget gue ini. Tapi sebelum ke situ, kita tarik mundur dulu ke perkara sebelum pemerasan ini. Produksi SS yang ada merkurinya dulu itu gimana? Produk detergen yang berbentuk jarum itu gimana? DNA salmon sama white tomato-nya DRL itu gimana? Ini terjadi jauh sebelum pemerasan itu terjadi loh, Kuy. Lucu juga ya, Kuy. Kayak ngajak orang. Bodoh amat lah. Oke, sekarang aku coba validasi dari argumen yang keluar dari Muncung Ko itu ya, Kuy. Penahanan Nikita Mirzani memang menjadi salah satu yang cukup fenomenal di awal bulan Maret 2025 ini, dimana Nikita bersama sang asisten langsung ditahan usai diperiksa. Namun ada hal yang menarik sebelum kasus pemerasan ini. Apakah ini adalah isu pengalihan saja? Anggaplah pemerasan itu benar adanya. Ini seumpama aja nih ya. Oke lah, pemerasan itu tindak pidana gitu. Kira-kira korbannya siapa sih? Segelintir pemain sirkus itu kan? Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih urgen antara penindakan mafia skincare yang merugikan banyak masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, atau pemerasan yang merugikan hanya segelintir owner skincare? Hah? Ayo coba dijawab, Kuy. Anjir lah, lucu banget lagi manggilnya mesti Kuy. Kan kata Muncungmu itu harus membela kepentingan rakyat. Nah, dari dua ini kira-kira rakyat yang mana yang mau kau bela? Dan rakyat yang mana yang sekiranya layak buat kau perjuangkan, Kuy? Satu lagi ya, Kuy, kalau emang kemarin niatnya ngeberantas pemerasan, kenapa kemarin diterima tuh permintaan mereka untuk audiensi ke DPR? Pemerasan kan harusnya masuknya ke ranah aparat hukum, ngapain pula ke DPR? Kalaupun yang mau dibahas terkait persaingan bisnis, harusnya ke Komisi 6, bukan Komisi 9. Justru seharusnya yang kemarin dibahas di Komisi 9 itu adalah modus-modus yang sering digunakan oleh mafia skincare. Nah itu baru pas kalau narasumbernya mereka kemarin di Komisi 9. Itu harusnya pembahasannya. Kalau kemarin pembahasan tentang modus-modus yang sering dilakukan sama mafia skincare, nah gue baru yakin kalau lu membela kepentingan rakyat. Gimana? Gampang kan? Meskipun Nikita Mirzani dan Mahail telah ditetapkan menjadi tersangka dan tersandung kasus dugaan pemerasan, namun kita juga tidak boleh melupakan apa yang sebelumnya mereka lakukan, yakni terutama tentang review-review beberapa dugaan atas barang-barang yang ternyata overclaim ataupun mengandung bahan yang sangat berbahaya. Itu cukup menarik. Jangan takut guys, kalau kalian itu amanah Miss Mixer, uang, buzzer, dan hubungannya dengan mafia skincare. Mari kita bahas. Loh itu jalan nalarnya. Kalau emang produk yang nggak berbahaya ngapain takut ya kan? Nah itu tahu selama ini kemana aja. Bulan puasa bukannya makan takjil malah kemakan omongan sendiri. BTW itu hasil labnya dari SIG ya, yang katanya tidak terakreditasi, tidak terverifikasi itu ya. Kok dipakai ya, ditampilin ya? Atau karena ini endorse jadinya nggak di briefing dari pusat? Hah? Kocak. Apa yang dilakukan oleh Nikita maupun Mail asistennya hanya merugikan segelintir yang diduga adalah mafia skincare. Namun mafia skincare telah merugikan masyarakat ya, dari Sabang sampai Merauke. Tentu hal itulah yang seharusnya diusut tuntas oleh pihak kepolisian maupun BPOM terkait penyalahgunaan wewenang dan lain-lain. Dan juga ya, hukum perlindungan konsumen perlu ditegakkan di sini. Jadi Reza Gadis ini ingin menemui saya karena dia tidak mau saya membahas tentang salah satu skincare-nya dia yang mirip sama punyanya Richard Lee. Dengan mereka yang menawarkan sejumlah uang, tapi mereka juga yang merasa katanya diperas. Ini harus dijelaskan juga, harus diterangkan juga oleh para penyidik sebenarnya apa sih yang akhirnya membuat Nick Mir ditetapkan sebagai tersangka. Harus dibuat rentetan peristiwanya, disampaikan peristiwa bagian mana yang memenuhi unsur pemerasan begitu. Kalau
Kalau memang niatnya itu untuk membantu masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk kepentingan umum, ya, mungkin siapapun kami pun juga boleh, kami pun juga bisa selama itu memang benar, bukan settingan, bukan titipan, bukan saingan. Saya hati-hati ya, ada playing victim tuh yang pura-pura baik. Sedangkan anggota Komisi 9 yakni Uya Kuya mulai dari podcast hingga di gedung kehormatan DPR diduga lebih memihak kepada para yang diduga adalah mafia skincare ya. Bos-bos skincare yang merasa dirugikan, namun keberpihakan pada masyarakat umum, pada rakyat yang merupakan penyewaan dirinya sebagai wakil rakyat nampak tidak terlihat. Dia lebih fokus pada kerugian yang ditimbulkan oleh review-review kepada perskincarean ya, kepada bos-bos skincare yang diduga banyak merugikan dari overclaim ya produk mereka maupun produk mereka yang mengandung bahan yang diduga ya, berbahaya sehingga dapat merugikan dan merusak ya muka dari masyarakat Indonesia yang menggunakan ya termakan oleh ya promosi dan lain-lain dari produk skincare tersebut. Tentu hal itu cukup menarik dan memantik perhatian kita untuk bisa menyalurkan aspirasi dan mengkritisi bagaimana jalannya pemeriksaan Nikita Mirzani yang akhirnya menjadikan dia tersangka. Tentu hal itu cukup menarik. Apakah hal tersebut akan berimbas pada doktip yang artinya pengkritisan ya terhadap produk kosmetik yang diduga mengandung bahan berbahaya maupun overclaim ya akan dibiarkan saja karena semuanya akan disatukan dalam satu wadah kewenangan BPOM yang sebelumnya tidak memiliki langkah tegas dalam melindungi banyak konsumen dan cenderung diduga abai ya. Baru ada huru-hara, namun mereka seakan lebih memihak kepada bos-bos skincare yang diduga overclaim tersebut daripada konsumen yang merupakan rakyat yang harusnya mereka lindungi. Bagaimana kira-kira? Just information nih guys ya, gue udah menandai nama-nama yang nanti kepada Bagaimana bapak-bapak guys, jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru buat mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terupdate dan suka nempel-nempelin tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.